Nah, adapun silsilah beliau, baginda Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'iddu bin Adnan. Nah, itu kalau perlu dihafal nantinya. Dihafal atau nanti ditulis terus ditempel di rumah. Biar anak-anak kita itu hafal, adik-adik kita hafal. Jadi kan enak gitu, dari kecil udah hafal silsilahnya Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bisa jumpa kembali masih dengan saya. Ya, semoga senantiasa sehat, berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberi kemudahan dalam menjalani segala aktivitas, baik itu keduniaan atau agama. Dan yang terpenting, kita mengharap keberkahan di dalamnya ya, insya Allah. Amin amin amin. Ya, sehat-sehat semua ya, sehat-sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Ya, masih dengan saya di channel Ngajinya Generasi Muda. Channel Ngajinya Generasi Muda. Ya, generasi muda itu perlu ngaji ya. Sangat perlu. Wajib. Kenapa? Karena ada hadisnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim, baik dia perempuan atau laki-laki. Dan nuntut ilmu itu enggak dibatasi waktu. Hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari, thalabul ilmi, bukan itu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai nanti masuk liang lahat, sampai mati. Jadi memang enggak ada batasan waktu ya nuntut ilmu itu. Ya, karena kemarin saya sudah janji bahwa beberapa hari menjelang Maulid nanti, insya Allah kita akan kaji sebuah kitab yang di dalamnya diceritakan tentang kisah-kisah perjalanan hidupnya Rasulullah. Nah, jadi saya ringkas saja ya, mulai dari kelahirannya beliau sampai wafatnya beliau, jadi diringkas saja. Sebenarnya lebih bagus itu ya dibaca panjang, biar kita tuh ada referensi sejarah pun kita tentang kelahiran Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah bisa mateng gitu pengetahuan sejarahnya. Jadi sebelum kita lanjut ke peristiwa-peristiwa itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu silsilah keturunannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu murni dan memang dari jalur yang sahih dan riwayat yang sahih yang disepakati oleh para ulama. Itu yang jelas dan pastinya beliau adalah keturunannya Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Nah, adapun silsilah beliau, baginda Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu'iddu bin Adnan. Nah, sampai di sini itu disepakati oleh para ulama ahli sejarah. Ini insya Allah nasab beliau sampai Adnan ini mayoritas ulama menyepakatinya. Adapun sampai ke Nabi Ismail ini banyak perbedaan riwayat. Jadi itu ya sekilas tentang nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tuh memang harus mengetahui nasab beliau. Jadi nggak cuman sekedar tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW, tapi kita memang tahu betul beliau mulai dari kekeluargaan beliau, silsilah beliau, dan semua apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu kita harus ketahui. Karena memang untuk meneladani seseorang itu perlu kita ketahui siapa yang mau kita teladani. Iya, benar gak? Ya iya. Milih seorang pemimpin itu harus kita tahu terlebih dahulu. Pemimpin yang mau kita pilih ini kriterianya seperti apa. Nah, begitu juga dengan meneladani Nabi SAW. Beliau itu pemimpin dunia akhirat kita, pemimpin jin dan manusia, pemimpin semua makhluk. Kita mau meneladani beliau, maka kita harus ketahui terlebih dahulu beliau seperti apa, dan apa-apa pokoknya semua yang berhubungan dengan Nabi itu harus kita ketahui. Dan ini sangat penting dan sangat harus kita tanamkan ke keluarga kita sejak dini. Apalagi kalau kita yang punya adik yang masih kecil, yang punya anak masih kecil, itu harus kita tanamkan sejak dini pengetahuan mereka terhadap baginda Nabi SAW, pengenalan mereka terhadap baginda Nabi SAW, terhadap uswatun hasanah, terhadap panutan yang sesungguhnya. Jadi memang harus kita kenalkan. Jadi jangan sampai kok tiba-tiba sudah dewasa terus nanya-nanya itu baginda Nabi Muhammad seperti apa sih beliau itu. Nah, kisahnya seperti apa sih, orang tuanya beliau siapa sih. Nah, kan konyol kayak gitu. Dan ini sangat penting. Nah, terus kalau ada yang bertanya, maulid, merayakan maulid, kan ini dalam rangka menyongsong maulid nih. Nah, itu merayakan maulid emang apa dibolehkan? Ya Allah, ya bolehlah, sangat dibolehkan maulid itu. Karena kita mau merayakan, mau mengekspresikan kebahagiaan kita, mau mengaplikasikan, membuktikan sebahagia apakah kita dengan kelahiran sang panutan kita, sang pemimpin kita dunia akhirat. Maka ya kita buktikan dengan kita buat maulid Nabi. Karena di maulid Nabi pun gak ada hal-hal yang terlarang kan. Justru semuanya bagus malah. Di situ kita bacakan tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, kan bagus semua itu. Gak ada yang maksiat di situ, gak ada unsur maksiat, gak ada. Itu kan bid'ah. Ya semua yang ada sekarang ini pun bid'ah semua. Benar gak? Benar, bid'ah semua. Kan bid'ah itu definisinya baru, perkara-perkara baru. Dan otomatis apa yang ada sekarang gak pernah ada di zaman Nabi pasti. Terus gimana caranya? Kok kalian ngadakan maulid? Memang ada dalil yang membolehkan melaksanakan bid'ah.
menjalankan yang bid'ah. Sementara kalau orang yang buat bid'ah itu dolalah, dan orang-orang yang dolalah, yang salah, yang sesat itu di neraka. Oh, tidak seperti itu Tuhan. Anda itu terlalu mentah dalam mengambil keputusan. Itu terlalu mentah. Jadi ngaji lagi. Ya, saya nggak mau bilang dalilnya dari mana. Yang jelas antum harus ngaji lagi kalau bilang seperti itu. Terus gini, kalau ada yang mengatakan orang tua Nabi itu di neraka karena beliau meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, terus mau kau buat kayak mana itu orang tua Nabi? Orang tua Nabi meninggal, bapak beliau meninggal ketika Nabi masih 2 bulan dalam kandungan. Kemudian ibu beliau meninggal ketika usia Nabi 6 tahun. Piye. Terus ya iyalah, belum ada Islam saat itu. Nah, berarti benar dong orang tua Nabi mati kafir karena belum ada Islam. Antum itu kalau ngomong kayak gitu mikir-mikir. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu, suruh dia mikir, antum itu nggak salah ngomong, pok. Itu nggak ada adab, itu namanya nggak ada adab. Jadi setebal apa kitab yang pernah kau hafal, yang pernah kau pelajari, ilmumu setinggi langit, nggak ada adab, nol jadinya. Karena al-adabu fawqal ilm, adab itu di atasnya ilmu. Orang kayak mana ilmunya kok nggak ada adab, maka nol jadinya. Seenaknya aja ngomongin orang tua Nabi di neraka, itu kurang ajar itu. Kan Allah sendiri sudah firmankan dalam Al-Quran, Allah itu nggak akan mengazab kaum di mana tidak diutus Nabi pada kaum itu. Jadi di zaman setelah kenabiannya Nabi Isa dan menjelang kenabiannya Nabi Muhammad, menjelang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, itu ada jarak 600 tahun tanpa kenabian, belas, nggak ada Nabi di situ, nggak ada satupun Nabi yang diutus. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu 600 tahun tanpa ada Nabi yang diutus. Jadi itu disebut dengan masa fitrah, kekosongan dari kenabian. Nah, Allah sendiri firmankan dalam Al-Quran, kami tidak akan mengazab suatu kaum yang mana kaum itu kami tidak utus Nabi kepada mereka. Itu Al-Quran loh, Al-Quran itu. Nah, jadi mikir-mikir, dijaga omongannya itu. Ngomongin orang tua Nabi di neraka itu nggak ada adab itu, ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini itu dulu ya, seputar tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW. Kan bangga gitu, ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Mungkin kalau ada yang salah nanti tolong dikoreksi, dibenarkan. Kemudian jangan lupa untuk terus mendukung channel kita ini, channel ngajinya Generasi Muda atau channel Tabuoy, ya, biar kita terus tidak ketinggalan info-info ilmu selanjutnya, ya. Untuk itu, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.